Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenia Estuti dengan NIM 0801202274. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 3. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana penanggulangan bencana serta apa sih kaitannya dengan ilmu kesehatan masyarakat. Adapun video saya kali ini untuk memenuhi tugas video kreasi dari mata kuliah manajemen bencana dengan Ibu dosen pengampu yang saya hormati Ibu dosen Dinda Dwi Khairani Jayusman, SKM MKM. Langsung saja videonya kita mulai. Selamat menyaksikan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, serta ulah manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Di dalam bencana terdapat siklus bencana. Lalu apa-apa saja siklus bencana yang terdapat dalam bencana tersebut? Yang pertama ada prabencana. Apa sih prabencana itu? Prabencana yaitu keadaan di mana situasi tidak terjadi bencana atau juga bisa dikatakan dalam situasi potensi terjadinya bencana itu terjadi. Yang kedua ada saat bencana. Saat bencana yaitu peristiwa di mana bencana itu terjadi. Dan yang terakhir ada pasca bencana. Pasca bencana yakni penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, yang dimana meliputi tahap rehabilitasi beserta tahap rekonstruksi. Selain siklus bencana, di dalam bencana juga terdapat pembagian bencana. Lalu apa aja sih pembagian bencana tersebut? Yuk, mari kita simak. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam yaitu peristiwa yang disebabkan oleh alam, misalnya seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, serta gunung meletus. Yang kedua ada bencana non-alam, yaitu peristiwa yang disebabkan oleh faktor non-alam, misalnya gagal teknologi, gagal moderasi, serta bencana alam yang sedang kita alami, yakni wabah virus COVID-19. Lalu yang terakhir ada bencana sosial. Apa sih bencana sosial itu? Bencana sosial yaitu rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh ulah manusia. Misalnya seperti serangan terorisme, konflik antar suku maupun daerah, serta tawuran remaja atau tawuran anak sekolah. Apabila teman-teman sekalian sudah paham mengenai bencana, selanjutnya kita akan membahas tentang penanggulangan bencana. Lalu apa sih definisi dari penanggulangan bencana? Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi. Di dalam penanggulangan bencana terdapat prinsip-prinsip yang harus dilakukan atau yang harus dilaksanakan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama ada cepat dan tepat, yang kedua ada prioritas, yang ketiga ada koordinasi atau keterpaduan, dan terakhir ada transparansi atau akuntabilitas. Di Indonesia sendiri terdapat kebijakan mengenai bencana, yakni di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selain itu terdapat tugas dan fungsi Pusat Krisis Kesehatan tentang bencana. Pada bagian tugas, mereka melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundangan yang berlaku. Serta di dalamnya terdapat fungsi yang dimana fungsi tersebut meliputi 3 faktor utama. Pada faktor pertama yaitu faktor prabencana, yang dimana memiliki fungsi penyusunan kebijakan, rencana dan program, ada koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, serta pelaksanaan administrasi pusat.
Yang kedua ada saat bencana memiliki fungsi pelaksanaan tugas, pemantauan evakuasi, pembuatan laporan, serta koordinasi pelaksanaan tanggap darurat. Dan yang terakhir ada pasca bencana dengan fungsi koordinasi serta pemulihan dalam penanggulangan bencana. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah sudah paham mengenai apa itu bencana dan bagaimana penanggulangan bencana itu terjadi? Sekarang kita akan membahas apa sih kaitannya ilmu kesehatan masyarakat tentang penanggulangan bencana. Selama ini yang orang pahami bahwa pasca bencana yang paling penting ialah memberikan respon medis setelah bencana. Padahal sebenarnya public health atau kesehatan masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar, yakni pada siklus bencana yang awal pembahasan kita sebutkan tadi. Selain itu, peran tenaga kesehatan masyarakat, terutama di lokasi pengungsian juga sangat diperlukan. Misalnya seperti gizi pada korban bencana. Peran kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyiapkan asupan makanan agar nilai nutrisinya tidak berkurang, supaya tidak menimbulkan penyakit yang baru. Selain itu juga kesehatan lingkungan. Sanitasi di lokasi pengungsian tidak boleh diabaikan, harus selalu diperhatikan. Kualitas air bersih harus memenuhi kebutuhan para korban, terutama untuk air minum serta air untuk mandi. Yang terakhir yaitu ketiga di dalam penanggulangan bencana. Di dalam penanggulangan bencana, peran ketiga juga sangat diperlukan. Misalnya ada penolong dari masyarakat yang lalai atau yang tidak memperhatikan dalam penerapan ketiganya. Mereka mengabaikan dari bahaya biologi, bahaya kimia, serta bahaya lainnya. Dan mereka juga tidak memperdulikan tentang penggunaan APD yang lengkap. Maka dengan itu akan timbul penyakit baru atau kesakitan baru. Jadi peran ketiga di dalam penanggulangan bencana juga sangat diperlukan. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai penanggulangan bencana serta kaitannya dengan ilmu kesehatan masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan pada video saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.